Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Rifani Suherman, nomor BP 21101152610490, kelas SI 7, mata kuliah APSI 2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tahapan dalam mengerjakan use case diagram. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah atau kasus yang diberikan. Lalu menentukan aktor yang terlibat. Di sini aktor yang terlibat satu yaitu kasir. Deskripsinya mengelola data barang, data supplier, data pelanggan, dan data transaksi jual beli. Selanjutnya mendefinisikan use case. 1. Login. Deskripsinya proses untuk login kasir mengelola data barang. Yang kedua, mengelola data barang. Deskripsinya proses pengelolaan data barang yang meliputi menambah atau menyimpan, mengedit, menghapus, dan keluar. 3. Menambah atau menyimpan data barang. Deskripsinya yaitu proses menambah data barang hingga tersimpan ke dalam database. 4. Mengedit dan menghapus data barang, yaitu proses mengedit dan menghapus data barang ke dalam database. 5. Keluar dari sistem data barang, yaitu proses keluar dari sistem. Yang keenam, login untuk proses login kasir mengelola data pelanggan. 7. Mengelola data pelanggan, yaitu proses pengelolaan data pelanggan yang meliputi menambah atau menyimpan, mengedit, menghapus, dan keluar. 8. Menambah atau menyimpan data pelanggan, yaitu proses menambah data pelanggan hingga tersimpan ke dalam database. 9. Mengedit atau menghapus data pelanggan, yaitu proses mengedit dan menghapus data pelanggan ke dalam database. 10. Keluar dari sistem data pelanggan, yaitu proses keluar dari sistem. 11. Login, yaitu proses untuk login kasir mengelola data supplier. 12. Mengelola data supplier, yaitu proses pengelolaan data supplier yang meliputi menambah atau menyimpan, mengedit, menghapus, dan keluar. 13. Menambah atau menyimpan data supplier, yaitu proses menambah data supplier hingga tersimpan ke dalam database. 14. Mengedit dan menghapus data supplier, yaitu proses mengedit dan menghapus data supplier ke dalam database. 15. Keluar dari sistem data supplier, yaitu proses keluar dari sistem. 16. Selanjutnya login, yaitu proses untuk login kasir mengelola data transaksi jual beli. Mengelola data transaksi jual beli, yaitu proses pengelolaan data transaksi jual beli yang meliputi menambah atau menyimpan, mengedit, menghapus, dan keluar. Selanjutnya menambah atau menyimpan data transaksi jual beli, proses menambah data transaksi jual beli hingga tersimpan ke dalam database. Mengedit dan menghapus data transaksi jual beli, yaitu proses mengedit dan menghapus data transaksi jual beli ke dalam database. 1. Menambahkan kartu diskon, yaitu proses penambahan kartu diskon untuk pelanggan yang terdaftar. Keluar dari sistem transaksi jual beli, yaitu proses keluar dari sistem transaksi jual beli. Use case kelola laporan, yaitu proses mengelola laporan. Dari semua definisi use case tadi, maka dibuatkanlah skenario use case tersebut. Yang pertama, login ke sistem data barang. Aksi aktor, skenario pertama, yaitu aktor memasukkan username dan password. Reaksi sistem memeriksa username dan password, lalu masuk ke dalam aplikasi pengolahan data barang. Skenario alternatifnya yaitu masukkan username dan password, lalu sistem memeriksa username dan password, dan aktor masukkan username dan password yang valid. Sistem pun memeriksa username dan password valid, lalu masuk ke dalam aplikasi pengolahan data barang. Selanjutnya, skenario use case mengelola data barang. Skenario normal, aksi aktor membuka aplikasi dan masuk ke dalam sistem, lalu reaksi sistem masuk ke dalam sistem.
Aksi aktor lagi memilih menu mengelola data barang, dan kemudian masuk ke dalam menu mengelola data barang. Lalu skenario alternatifnya yaitu aktor membuka aplikasi dan masuk ke dalam sistem, dan reaksi sistem yaitu menampilkan sistem invalid. Lalu aktor membuka aplikasi dengan benar dan memilih menu mengelola data barang, sehingga reaksi sistem yaitu masuk ke dalam menu mengelola data barang. Selanjutnya menambah atau menyimpan data barang. Aksi skenario normal, aksi aktornya itu memasukkan data barang, reaksi sistem cek validasi data barang, aksi aktor lagi menekan tombol simpan, lalu sistem menyimpan data barang ke database dan menampilkan pesan berhasil disimpan. Sedangkan skenario alternatifnya yaitu aktor memasukkan data barang, lalu sistem cek validasi data barang, menampilkan pesan data tidak valid, dan aktor menuliskan data yang benar, sehingga reaksi sistem yaitu menyimpan data barang ke database, lalu menampilkan pesan berhasil disimpan. Selanjutnya, mengedit dan menghapus data barang. Skenario normal, aksi aktor yaitu memasukkan kode barang, sistem menampilkan data hasil pencarian. Aktor menekan tombol edit, maka sistem melakukan penyimpanan ke database. Aktor menekan tombol edit, lalu melakukan pengubahan data, sehingga sistem melakukan penyimpanan ke database, menampilkan pesan berhasil disimpan. Lalu aktor memasukkan kode barang lagi, sehingga sistem menampilkan data hasil pencarian. Lalu aktor melakukan pemilihan data, sehingga sistem menampilkan konfirmasi penghapusan data. Dan aktor menekan tombol hapus, maka sistem akan melakukan penghapusan ke database dan menampilkan pesan berhasil disimpan. Berhasil dihapus. Lalu mengedit dan menghapus data barang. Aksi aktor skenario alternatifnya yaitu memasukkan kode barang, sehingga sistem menampilkan kode barang invalid. Lalu aktor merubah kode barang, sistem menampilkan data hasil pencarian. Aktor juga melakukan pemilihan data dan menekan tombol edit. Lalu aktor melakukan pengubahan data sehingga sistem melakukan penyimpanan ke database. Lalu aktor juga memasukkan kode barang dan sistem menampilkan kode barang invalid. Aktor merubah kode barang, lalu sistem menampilkan data hasil pencarian. Dan aktor juga melakukan pemilihan data dan menekan tombol hapus, sehingga sistem melakukan penghapusan ke database, lalu menampilkan pesan berhasil dihapus. Lalu skenario use case keluar dari sistem data barang. Skenario normal yaitu memasukkan username dan password ke dalam sistem barang, sehingga reaksi sistem yaitu menampilkan sistem data barang. Lalu aktor menekan tombol exit, sehingga keluar dari sistem data barang. Skenario alternatifnya yaitu aktor memasukkan username dan password ke dalam sistem data barang, sehingga sistem menampilkan sistem data barang invalid. Lalu aktor memasukkan lagi username dan password invalid, sehingga sistem menampilkan sistem data barang valid. Lalu aktor menekan tombol exit dan sistem keluar dari sistem data barang. Selanjutnya use case login ke sistem data pelanggan. Itu sama dengan login ke sistem data barang sebelumnya. Mengelola data pelanggan juga sama. Menambah atau menyimpan data pelanggan juga sama dengan menambah atau menyimpan data barang. Mengedit dan menghapus data pelanggan. Mengedit dan menghapus data pelanggan. Keluar dari sistem data pelanggan. Lalu login ke sistem data supplier juga sama dengan login ke sistem data barang. Mengolah data supplier, menambah atau menyimpan data supplier, mengedit dan menghapus data supplier, keluar dari sistem data supplier. Lalu login ke sistem transaksi jual beli. Juga sama prosesnya dengan login ke sistem transaksi barang tadi. Mengelola data transaksi jual beli. Use case menambahkan atau menyimpan data transaksi jual beli.
mengedit dan menghapus data transaksi jual beli, lalu menambahkan kartu diskon, dan keluar dari sistem data transaksi jual beli. Yang terakhir yaitu use case mengelola laporan. Skenario normalnya yaitu aktor mencatat laporan, lalu sistem menampilkan laporan yang telah dimasukkan, dan sistem menyimpan hasil laporan ke database dan menampilkan pesan laporan berhasil disimpan. Lalu aktor menekan tombol cetak jika ingin mencetak laporan, sehingga sistem akan mencetak laporan. Dan aktor juga menekan tombol exit dan sistem akan keluar dari sistem. Skenario alternatifnya yaitu aktor mencetak laporan, reaksi sistem menampilkan sistem invalid, lalu aktor mencatat laporan dengan benar sehingga menampilkan laporan yang telah dimasukkan, menyimpan hasil laporan ke database, dan aktor menekan tombol cetak jika ingin mencetak laporan sehingga sistem mencetak laporan. Selanjutnya yaitu rancangan use case diagram. Di sini aktor yang terlibat yaitu kasir, dan aktivitas use case-nya ada mengelola data barang, mengelola data supplier, mengelola data pelanggan, dan mengelola data transaksi. Dalam data barang, data supplier, data pelanggan, dan transaksi terdapat 4 perintah yaitu simpan, edit, hapus, keluar. Data supplier juga seperti itu, terdapat perintah simpan, edit, hapus, keluar. Dan data pelanggan dan data transaksi juga sama. Lalu untuk mengelola data tersebut kasir diperlukan untuk login. Maka dibuatkanlah garis include dari data barang ke login, data supplier ke login, data pelanggan ke login, data transaksi juga include ke login. Lalu di sini ada tambahan diskon, maka dibuatkan garis extend ke data pelanggan. Berikut layout data barang, layout data pelanggan, layout data supplier, layout data transaksi. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.